Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar bersama lagi, yaitu di mata pelajaran Al-Islam. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Untuk hari ini kita akan belajar tentang sholat jamak, sholat qashar, dan sholat dalam keadaan tertentu. Oke, sebelum itu kita mulai dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya kita pelajari bersama sholat jamak. Oke. Apa itu sholat jamak? Ada yang sudah tahu? Kita pelajari pengertiannya dulu. Sholat jamak artinya menggabungkan atau mengumpulkan dua sholat fardu yang dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi ada dua sholat fardu yang digabungkan menjadi satu waktu. Oke. Sholat apa saja yang boleh kita gabungkan atau yang boleh kita jamak? Ya, yang boleh kita jamak yang pertama yaitu sholat duhur dengan asar. Kemudian sholat maghrib dengan sholat isya. Itu yang boleh kita gabungkan. Subuh boleh nggak digabungkan? Nah, kalau sholat subuh itu tidak boleh dijamak dengan duhur, tidak boleh ya. Yang boleh duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Itu yang boleh kita lakukan untuk sholat jamak. Ya. Sholat jamak dibedakan menjadi dua. Yaitu yang pertama sholat jamak takdim dan yang kedua sholat jamak takhir. Sholat jamak takdim itu apa? Sholat jamak takdim yaitu sholat jamak yang dilaksanakan di awal waktu atau di waktu yang pertama. Contohnya apa? Contohnya sholat duhur dan asar dilaksanakan di waktu zuhur. Nah, itu namanya sholat jamak takdim. Kemudian sholat jamak takhir. Apa itu sholat jamak takhir? Sholat jamak takhir yaitu sholat jamak yang dilaksanakan di akhir waktu. Contohnya sholat maghrib dan isya dilaksanakan di waktu isya. Nah, kalau di akhir namanya jamak takhir, kalau dilaksanakan di awal namanya sholat jamak takdim. Oke. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak apa saja? Ya, yang pertama saat bepergian yang tujuannya bukan untuk maksiat. Nah, jika kita bepergian yang tujuannya untuk kebaikan, nah itu kita boleh melaksanakan sholat jamak. Kemudian yang kedua, saat sakit atau ada udzur. Nah, dan jika banyak bergerak mengakibatkan bahaya yang besar. Nah, maka ketika sakit yang demikian kita boleh melaksanakan sholat jamak. Nah, yang membahayakan jika banyak bergerak mengakibatkan bahaya. Jangan sampai tidak ada hubungannya, hanya sakit batuk
kemudian sholatnya dijamak. Nah, itu tidak boleh yang seperti itu ya. Atau sakit gatal kemudian sholatnya dijamak. Nah, itu kan tidak ada hubungannya. Oke. Selanjutnya hujan deras. Nah, ketika hujan deras sekali, nah, kita mau ke masjid kesulitan, nah itu boleh kita jamak juga. Kemudian yang terakhir saat berada di Arafah dan di Muzdalifah. Nah, itu hal-hal yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Oke. Selanjutnya kita pelajari tentang sholat qashar. Apa pengertian dari sholat qashar? Ya. Sholat qashar artinya meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Ya. Meringkas sholat yang jumlah rakaatnya 4 menjadi 2 rakaat. Ya. Apa saja? Sholat apa saja yang boleh diqashar? Ya, sholat yang boleh diqashar, ya sholat duhur. Yang kedua, sholat ashar. Dan yang ketiga, sholat isya. Nah, itu semuanya sholat yang rakaatnya 4 rakaat. Nah, kalau diqashar bisa menjadi 2 rakaat. Nah, qashar itu artinya meringankan. Nah, jika jamak tadi artinya mengumpulkan. Nah, gitu ya. Intinya itu. Jadi kalau di jamak itu dikumpulkan, kalau di qashar diringkas. Itu intinya. Selanjutnya yang diperbolehkan mengqashar sholat siapa saja? Nah, yang diperbolehkan mengqashar sholat hanya saat bepergian. Nah, ketika sakit atau yang lain itu tidak boleh. Hanya ketika bepergian saja yang boleh mengqashar sholat. Beda dengan tadi yang jamak tadi ada beberapa. Tadi yang boleh mengqashar sholat hanya saat bepergian. Oke. Kemudian ada juga sholat jamak qashar. Nah, tadi jamak itu mengumpulkan, kalau qashar diringankan atau diringkas. Nah, boleh kedua-duanya, kita boleh melaksanakan kedua-duanya. Yang boleh menggabungkan sholat jamak dan qashar siapa saja? Nah, saat bepergian atau musafir. Nah, jadi ketika kita bepergian, kita boleh melaksanakan sholat jamak dan qashar. Tuh. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, kalau kita melaksanakan sholat jamak dan qashar, contohnya kalau kita melaksanakan sholat duhur dan asar. Caranya sholat duhur 2 rakaat, kemudian dilanjutkan sholat asar 2 rakaat. Nah, jika dilaksanakannya di waktu duhur, maka disebut sholat jamak qashar takdim. Nah, dan jika dilaksanakan di waktu asar, maka disebut sholat jamak qashar takhir. Nah, itu tadi kalau kita melaksanakan sholat jamak qashar. Nah, begitu juga kalau maghrib dan isya. Kalau maghrib gak boleh diqashar, berarti tetap 3 rakaat. Nah, kita laksanakan sholat maghrib 3 rakaat, kemudian kalau sholat isyanya boleh diqashar jadi 2 rakaat. Jadi kalau maghrib dan isya bisa maghrib 3 rakaat, kemudian dilanjutkan isya 2 rakaat ya ketika kita dalam bepergian. Tuh.
Nah, kemudian selanjutnya kita belajar sholat dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud apa? Sholat yang dalam keadaan tertentu yaitu ketika sholat dalam keadaan sakit. Dan yang kedua, sholat di dalam kendaraan. Nah, ini nanti bisa kalian lihat contoh videonya di YouTube atau link yang sudah Ustadz kirimkan di Google Classroom. Nanti kalian lihat ada 3 link. Link yang pertama yang ini yang Ustadz harus terangkan, kemudian link yang kedua sholat dalam keadaan sakit, link yang ketiga sholat dalam kendaraan. Silakan diikuti, dipelajari lagi di bukunya, buku paketnya biar lebih paham, dan semoga kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Itu saja, kurang lebihnya Ustadz Rozi mohon maaf. Ustadz Rozi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.